Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di kanal YouTube ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, akhir mana yang saudara pilih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ada lagu sekolah minggu yang berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Saudara, kalau kita perhatikan di saat kita memilih lebar dan sempit, sama-sama berjalan, tetapi berbeda jalannya. Dan pasti ujungnya pun berbeda. Oleh karena itu, Petrus di sini, di akhir suratnya yang bagian kedua, dan ini teks kita adalah dari penutup surat Petrus. Dia berkata bahwa ada dua bagian. Yang pertama, orang yang berjalan dalam kesesatan. Dan ada orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Orang yang berjalan dalam kesesatan, orang yang tidak mengenal hukum dan kehilangan pegangan, mereka yang mengikuti para pengejek, dan mereka yang mengikuti hawa nafsu, ujungnya di saat penghakiman Tuhan, mereka akan masuk neraka. Tapi orang yang berjalan di jalan Tuhan, yang bertumbuh dalam kasih karunia, pengenalan akan Tuhan, maka mereka akan kelak menerima kemuliaan Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Inilah akhir penutup dari surat Petrus ini. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, segala sesuatu akan berakhir. Baik kehidupan di dunia ini, baik pergumulan kita, baik perjuangan kita akan berakhir. Tetapi awal segala sesuatu itu sangat penting. Karena di saat di awal kita berada di jalan yang tepat, maka akhirnya pun akan tepat. Oleh karena itu, bagaimana kita mengawali segala sesuatunya dengan benar? Ketika kita sudah berada di jalan yang benar, maka dampaknya di ujungnya kita akan mendapatkan kebenaran. Kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dalam proses perjalanan dikatakan teruslah bertumbuh, semakin kuat, semakin mengenal Kristus, semakin dewasa rohani, semakin berakar kepada Kristus. Karena apa? Karena tantangan di dalam perjalanan itu akan terus datang, membawa kita, mengarahkan kita, dan menarik kita dalam kesesatan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan semakin dewasa, semakin berakar di dalam Kristus itu sangat penting, supaya kita tidak tersesat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ternyata di dalam proses itu, di awal sampai akhir, perlu ditingkatkan rasa syukur. Karena ketika rasa syukur ini kita tingkatkan,
dalam banyak tantangan, maka kita akan tetap disemangati. Kita akan tetap bisa kuat sampai ujungnya. Hanya orang yang sampai ujungnya lah yang diperhatikan. Orang yang berhenti di tengah jalan, dia tidak akan diingat, dia akan dilupakan. Oleh karena itu, berjuanglah terus, tetaplah semangat, dan semangatilah diri sendiri. Karena semangat dari orang lain bisa jadi tidak terharapkan. Di dalam diri, di dalam bersama Tuhan, itu akan kita bisa kuat. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini akan menyemangati kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin saat ini kita berada di dalam proses itu. Ada yang membuat kita menjadi redup. Ada yang mau berhenti. Ada yang merasa sudah tidak kuat lagi. Hari ini kita diajak, tetaplah semangat, tetaplah bertumbuh dalam kasih karunia. Yakinlah bahwa esok kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ini menjadi semangat kita meneruskan perjalanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Hamba-Mu Petrus mengingatkan kami agar tetap bertumbuh, semakin dewasa, dan tetap semangat bersama-Mu menjalankan pelayanan agar kelak kami di ujungnya beroleh kemenangan, beroleh kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, taruhkanlah bagi kami hikmat-Mu, agar kami semakin kuat mengenali ajaran-ajaran yang tidak benar, yang menyesatkan kami. Tuhan, tambahkan juga semangat dan kekuatan bagi kami, agar kami beroleh kuasa dari-Mu untuk melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan anak-anak kami, agar mereka bertumbuh dengan baik, menjadi orang yang semakin dewasa rohaninya. Jauhkan mereka Tuhan dari godaan-godaan dunia ini yang membuat mereka menjadi jauh dari-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang berjuang melawan sakit penyakitnya. Berkati mereka yang berduka Tuhan, hiburkanlah mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.